Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rifki. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium sendiri dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim ke penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju ke komunikan. Nah, selanjutnya kita dari kelompok 11 akan menjelaskan atau membawakan tentang media pembelajaran berupa media video. Sebelumnya, pengertian video. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu video, vidi, dan visum, yang artinya melihat, dapat melihat. Video adalah teknologi kompresan sinyal elektronik meliputi gambar, gerak, dan suara. Unsur-unsur yang terdapat dalam video yang pertama itu adalah suara. Definisi suara itu adalah sesuatu yang dapat dihasilkan yang bisa terdengar oleh telinga. Itu termasuk ke dalam unsur-unsur suara atau unsur-unsur video dalam suara. Selanjutnya yaitu animasi. Animasi adalah salah satu elemen multimedia yang dapat bergerak. Sesuatu yang dapat bergerak, sesuatu seolah-olah bergerak, itu disebut dengan animasi. Yang ketiga, unsur-unsur dalam video yaitu grafik. Grafik adalah didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat terlihat atau sesuatu yang dapat kayak contohnya tuh kayak semacam sebuah lukisan, sebuah percetakan yang bersangkutan dengan output gambar. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah teks, yang dimana sejenis data yang paling mudah dan memerlukan sedikit ruang untuk mengingat, yaitu contohnya itu kayak teks semacam tulisan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Lutfi dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat video sebagai media pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, sangatlah perlu menggunakan media sebagai alat bantu itu dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat penggunaan media video pada proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sangat membantu untuk tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktek ya, khususnya untuk kelompok saya sendiri kan menggunakan UDU gitu kan sebagai materinya. Jadi UDU itu kan lebih cocoknya untuk mempraktekkan gitu kan. Jadi untuk lebih jelasnya praktek gitu, dapat dipahami, contohnya pula dapat gitu kan. Media video ini sangat cocok untuk materi UDU gitu. Kemudian ada memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Jadi tidak harus menjelaskan panjang lebar kepada tenaga pengajarnya gitu kan. Seorang guru tidak perlu lama-lama untuk mengajarkan, memperjelas gitu kan. Jadi media video ini sangat membantu gitu untuk menjelaskan lebih paham kepada peserta didiknya, karena dengan cara video lebih maksimal gitu untuk menjelaskannya, juga lebih singkat gitu kan. Kemudian ada dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Nah, untuk prakteknya sendiri kan dilaksanain oleh peserta didiknya gitu kan, UDU gitu, supaya lebih paham gitu kan. Jadi si peserta didik tersebut belajar mandiri gitu kan, untuk lebih paham, memahami materinya gitu, agar dapat memahami materi tersebut gitu kan. Kemudian peserta didik dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada teman sekelasnya. Nah, apabila peserta didik tersebut kurang memahami materinya, nah dia sendiri bisa dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada temannya untuk memahami materi tersebut. Kemudian ada peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. Nah, untuk melaksanakan media video sendiri ya, dibutuhkan gitu konsentrasi untuk bisa melaksanakannya gitu, praktek video tersebut gitu kan.
untuk lebih berkonsentrasi. Kemudian daya nalar peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fauzia dari Fakultas Agama Islam kelas PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan media video yang kelompok kami pakai. Nah, kelebihan yang pertama itu yang pertama adalah bermanfaat untuk menggambarkan gerakan, keterkaitan, dan memberikan pengaruh terhadap topik yang dibahas. Nah, yang selanjutnya itu dapat diputar ulang gitu. Jadi ketika peserta didik itu lupa atau belum paham, itu tuh bisa diputar ulang gitu sampai si pendidik itu paham, benar-benar paham gitu. Terus yang selanjutnya itu dapat dimasukkan teknik seperti animasi. Jadi membuat si peserta didik ini lebih semangat gitu, menghafal tentang tata cara berwudu. Terus selanjutnya itu dapat dikombinasikan antara gambar diam dan gambar bergerak gitu. Nah, kelebihan lainnya itu ada yang pertama itu pesan yang disampaikan itu cepat dan mudah diingat kalau melalui video. Yang kedua itu mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa gitu. Selanjutnya meningkatkan imajinasi peserta didik. Yang selanjutnya itu memperjelas hal-hal yang abstrak menjadi realistik. Dan yang selanjutnya itu menumbuhkan minat dan motivasi belajar para peserta didik. Ya, selanjutnya keterbatasan atau kelemahan dalam media video. Yang pertama itu peralatan video yang digunakan itu harus sudah ada di kelas. Nah, yang kedua biaya produksi media video itu sangat tinggi gitu, dan tidak semua guru yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi video. Nah, selanjutnya perubahan yang pesat dan dalam teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan keterbatasan sistem video menjadi masalah yang berkelanjutan. Nah, sebagai pendidik atau guru ya, yang kreatif harus mampu dan pandai untuk menggunakan media elektronik dalam pembelajaran, karena sebagian dari materi pembelajaran dituntun untuk menggunakan media elektronik. Salah satunya adalah video. Jadi untuk seorang guru diharapkan untuk bisa mengaplikasikan video sebagai media pembelajaran agar siswa memiliki ketertarikan dengan pembelajaran yang ada dan tidak merasa boring atau bosan.